Dan ayat tema kita selama Minggu Sembahyang ini adalah terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33 bunyinya sebagai berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama malam-malam yang terdahulu, kita selalu ditekankan bahwa penata layanan adalah kita mengenal Allah sebagai pencipta dan kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan. Kita mengenal Allah sebagai segala-galanya yang berkuasa dan maha kasih, yang padanya ada keselamatan, dan kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita adalah milik Allah. Sehingga kebergantungan kita kepada Allah adalah kebutuhan yang mendasar. Itulah sebabnya di pembahasan kita yang pertama, saudaraku sekalian, ketika kita menyadari bahwa Allah pencipta dan kita adalah ciptaan, maka satu hal yang akan membuat kita tetap dipenuhi sukacita dalam hidup ini adalah kita selalu merindukan Dia. Kita selalu mendambakan Dia. Karena tanpa Dia, kita bukan apa-apa. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah pelajaran pertama. Merindukan Allah. Dan itu adalah dasar dari penata layanan. Ya. Kemudian, saudaraku sekalian, di malam yang kedua, di pembahasan yang kedua, kita diajak untuk membuktikan kerinduan kita itu. Untuk menghidupkan kerinduan kita itu. Karena sebuah kerinduan, kalau tidak dibuktikan, ya hanya tinggal kerinduan, ya, tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya. Sebuah kerinduan akan bermanfaat dan akan membuat kita semakin kuat, semakin setia, kalau kerinduan itu kita wujudkan. Karena yang kita rindukan Allah, maka kita harus mewujudkan kerinduan itu dengan mencari Allah. Ini dia, mencari Allah. Semua usaha kita lakukan untuk menemukan Allah Sang Pencipta itu. Dan pelajaran yang ketiga kemarin, dalam menemukan Allah, mencari Allah, kita bahkan perlu melakukan usaha ekstra. Apa itu? Mengejar Allah. Apa yang kita rindukan, kita wujudkan dengan mencari Allah, dan dalam mencari Allah itu, kita perlu mengejar Allah. Artinya melakukan segala sesuatu untuk menemukan Allah, untuk menyambut kasih Allah itu. Ya. Dan pada malam hari ini, kita diajak untuk memprioritaskan Allah. Kenapa? Kalau sudah ketemu, ya, sudah mendapatkan keselamatan itu, sudah mendapatkan Allah sebagai juru selamat kita, tetapi tidak menjadi prioritas, ya tidak akan banyak bermanfaat bagi kita. Bahkan kita bisa kehilangan keselamatan yang kita sudah peroleh. Jadi, kita perlu memprioritaskan Allah. Nah, ilustrasi yang diberikan di dalam pelajaran kita ini adalah terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Inilah ilustrasi yang akan kita pelajari bersama. Kita akan fokuskan perhatian kita kepada perikop pendek ini, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7
sampai 16. Jika saudara di rumah ada Alkitab, mari kita fokuskan ke sana dan kita akan membaca setiap ayat yang ada di bagian itu. Kemudian kita merenungkan betapa pentingnya kita memprioritaskan Allah. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala terlebih dahulu dan kita berdoa. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, terima kasih untuk jam permintaan doa yang Tuhan sediakan bagi kami. Setengah minggu telah kami lalui dengan penuh berkat dan penyertaan Tuhan. Kami menyiapkan hati untuk merenungkan firman-Mu, agar kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh siap untuk kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan. Roh Kudus menyertai kami dalam renungan malam hari ini. Mengampuni kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita mulai membaca ayat yang ke-7. Dikatakan sebagai berikut. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sebagai pendahuluan, kita mengingat kembali bagaimana Elia mendapatkan penyertaan Tuhan di masa-masa krisis di negeri itu. Ketika semua negeri itu dan bahkan di sekitar negeri itu mengalami kekeringan yang amat sangat. Dan Elia mendapatkan ancaman, dikejar oleh tentara Ahab. Maka Tuhan mengirim Elia ke suatu tempat, tempat yang penuh mujizat, yaitu ke tepi sungai Kerit. Sampai sekian lama di tepi sungai Kerit, Tuhan menyediakan makanan melalui burung gagak dan minuman dari sungai itu. Tetapi tiba pada waktunya, ya, ayat yang ke-7, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ketika sungai menjadi kering, maka Tuhan membuka jalan yang lain, rencana yang lain. Kalau selama ini diberi makan oleh burung gagak, binatang yang haram, yang Tuhan gunakan, maka sekarang Tuhan membawa Elia untuk pergi menemui manusia yang akan melayani dia lebih baik lagi. Ya, itulah sebabnya Tuhan katakan ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Saudaraku sekalian, kita berpikir begini, tidak mungkin Tuhan menyuruh umatnya atau menyuruh nabinya untuk pergi ke tempat yang jahat. Ya, selalu dalam pemikiran kita adalah Tuhan menghendaki umatnya menghindari tempat yang jahat. Bahkan dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita bagaimana? Ya, jauhkan kami dari segala pencobaan. Apa artinya? Jangan mendekat ke tempat yang jahat. Ya, tetapi dia menyuruh Elia ke tempat atau wilayah musuh. Sidon adalah tempat di mana Isabel dibesarkan. Sidon adalah tempat di mana bapaknya Isabel, yaitu Raja Edbaal, memerintah. Ya, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31, di sana jelas ya bahwa Sidon adalah tempat lahir dan dibesarkannya Isabel. Dan saat itu ayahnya Isabel, Edbaal, masih memerintah di Sidon. Nah, dan kita ketahui bahwa Sidon adalah pusat pemujaan
dewa Baal. Itulah sebabnya ketika Isabel dinikahi oleh raja yang adalah umat Tuhan, maka pengaruh penyembahan dewa Baal menjadi sangat luar biasa. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan melakukan itu? Apakah Tuhan ingin menjerumuskan Elia? Apakah Tuhan ingin agar Elia ditangkap oleh bapaknya Isabel? Bukankah Elia adalah nabinya? Ya, ternyata tidak demikian. Justru Allah punya rencana yang istimewa ketika Elia diungsikan atau disembunyikan di wilayah musuh. Allah ingin menunjukkan kuasanya. Saudara sekalian, saat hidup di wilayah musuh, Elia akan membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Sang Pencipta. Tuhan yang hidup bukanlah Baal. Baal yang disembah oleh Isabel dan mempengaruhi kehidupan bangsa umat Allah pada saat itu. Jadi, Tuhan tidak hanya sekedar mengirim umatnya ke wilayah musuh, tapi ada misi tersembunyi di sana untuk menyatakan Allah yang hidup di pusat penyembahan Baal. Saudara sekalian, yang lebih menarik lagi adalah Tuhan tidak mempersiapkan keluarga bangsawan atau orang yang kaya raya yang berlimpah dengan harta, ya, yang tidak terimbas oleh krisis, yang tidak terpengaruh oleh kekeringan dan kelaparan untuk memelihara umatnya. Tetapi Tuhan justru memilih seorang janda, janda yang miskin. Ya, di ayat yang ke-9 bagian B tadi dikatakan sebagai berikut. Ayat 9b, dan ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, kita perhatikan di ayat ini, Allah telah memerintahkan seorang janda. Artinya, Allah tidak diam-diam saja. Allah sudah berbicara kepada janda itu untuk memelihara nabinya. Padahal, saudaraku sekalian, janda itu adalah penyembah Baal. Janda itu bukan umat Tuhan. Tetapi Tuhan menggunakan janda penyembah Baal itu untuk memelihara hambanya. Saudara sekalian, kemudian nanti kalau di ayat 10 dan 11, di sana diberikan penjelasan bahwa janda itulah yang akhirnya memberikan air minum dan juga roti, bahkan pada akhirnya memelihara hamba Allah ini. Itu semua adalah arahan Tuhan. Itu semua adalah tuntunan Tuhan. Ya. Jadi, tidak ada yang kebetulan. Allah merancang dengan sempurna untuk pemeliharaan kepada umatnya. Secara nalar, seorang janda, ya, apalagi janda di Sarfat pada waktu itu, adalah orang yang paling tidak mungkin untuk memberikan pertolongan. Karena janda dan yatim piatu di zaman itu termasuk golongan orang yang paling miskin dan paling menderita, yaitu di zaman Perjanjian Lama. Ya, itu sebabnya, saudara sekalian, di Israel bahkan dituliskan perintah Tuhan di kitab Taurat, ya, untuk apa? Melindungi janda dan yatim piatu. Itu tertulis di Imamat pasal 22 ayat 13. Ya. Demikian juga di negara-negara sekitar Israel. Janda adalah orang-orang yang sangat menderita, yang miskin, yang kehilangan pegangan hidup. Ya. Tetapi mengapa Tuhan memilih janda untuk memelihara hambanya? Ya. Tuhan tidak pernah salah pilih. Itu yang saya tekankan. Tuhan ketika dia memilih penolong bagi umatnya, pilihan Tuhan pasti tepat. Pilihan Tuhan pasti
akan membawa berkat. Dan pilihan Tuhan untuk menolong Elia adalah seorang janda yang tinggal di Sarfat. Ini sama dengan, ya, keanehannya sama dengan ketika Tuhan memilih Daud, anak yang masih muda dan bertubuh kecil, untuk mengalahkan Goliat yang amat sangat besar dan kuat. Sesuatu yang tidak masuk akal. Ini juga sama dengan Allah memilih 300 orang tentara Gideon untuk mengalahkan ribuan, ya, yang jumlahnya pasir di laut pasukan Midian. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah demonstrasi kuasa Allah. Dengan menggunakan yang paling sedikit, yang paling tidak mungkin, untuk menyelesaikan sebuah misi yang tampaknya mustahil. Mari kita membaca ayat yang ke-10. Dikatakan di ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Sebagai hamba Allah, ketika menerima perintah yang juga tidak masuk akal, hamba Allah, yaitu Elia, tidak ragu-ragu. Dia langsung mentaati firman Tuhan itu, dan dia pergi ke Sarfat. Dia meninggalkan Sungai Kerit, pergi ke Sarfat. Nah, saudaraku sekalian, mengapa tidak masuk akal? Kita kembali kepada situasi waktu itu. Kelaparan sedang terjadi, kekeringan sedang terjadi, dan Allah memerintahkan Elia menemui seorang janda. Di bayangan Elia, janda adalah amat sangat miskin, memerlukan pertolongan, hidup susah, tidak ada harapan. Ya. Apa lebihnya? Kan lebih enak di Sungai Kerit. Tiap petang dan tiap pagi mendapatkan makanan tanpa susah payah. Ya. Tetapi Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat. Dan sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, Elia menurut. Kita membaca ayat yang ke-10b. Dikatakan sebagai berikut. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Saudaraku sekalian, yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat menarik. Ya. Kenapa? Di bagian B tadi dikatakan, sampai di gerbang kota, dia benar-benar melihat seorang janda. Dan janda itu sedang mengumpulkan kayu api. Nah, tindakan mengumpulkan kayu api adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang berkekurangan. Karena kayu api itu akan dijadikan bahan bakar. Tanpa kayu api, maka orang-orang yang berkekurangan seperti janda Sarfat tidak akan bisa memasak. Tidak ada minyak untuk memasak, minyak tanah, ya, sehingga perlu kayu api. Dan dikatakan di ayat itu bahwa janda itu sedang mengumpulkan beberapa potong kayu api. Artinya, untuk persiapan masak yang juga tidak banyak, yang sedikit. Saudara sekalian, di bagian ayat 10c dikatakan, dan dia memanggilnya dan berkata, tolong ambilkan aku sedikit air dalam kendi, agar aku bisa minum. Ini adalah permintaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Di tengah kemarau yang parah, di masa kekeringan seperti saat itu, air bisa jadi menjadi barang yang langka. Air bisa jadi mahal, ya, bahkan mungkin bisa jadi suatu saat air lebih mahal dari emas. Ya. Orang akan membeli air dengan hartanya, karena air adalah kebutuhan. Air adalah penopang kehidupan. Air dapat membawa hidup kita panjang. Tetapi emas, ya, kalaupun kita makan emas, kita tidak bisa menghilangkan rasa haus.
Ya. Elia meminta sesuatu yang sangat sulit bagi janda itu, karena hujan sangat lama tidak turun. Dan janda itu pun mungkin tidak sanggup untuk membeli air. Kita bisa membayangkan, janda itu harus mencari air di sumber yang jauh. Dan ketika mendapatkannya, Tuhan perintahkan janda itu untuk memberi makan dan minum nabinya yang akan datang ke tempat itu. Dan benar, ketika Elia datang, yang diminta adalah, berikan aku sedikit air. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Di ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa Allah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan, ya, pasti termasuk minum di dalamnya, ya. Apa yang dilakukan oleh janda itu? Pada waktu janda itu membalikkan badan untuk mengambil minum, Elia mengatakan sesuatu yang lebih lagi, ya. Dikatakan di ayat 11 sebagai berikut. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, sudah minta air, barang yang langka, sekarang dia minta sepotong roti lagi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di tengah musim kemarau yang parah, roti juga mungkin langka, sangat mahal. Ya, oleh karena itu, permintaan Elia ini betul-betul permintaan yang sangat berat. Air sulit dicari. Sekarang minta roti. Padahal panen, tidak ada panen lagi. Panen banyak yang gagal. Ya, tetapi Elia minta sepotong roti. Apa yang menjadi respon dari janda ini? Ayat 12 dikatakan sebagai berikut. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara sekalian, yang terkasih di dalam Tuhan, janda itu mengakui Tuhan yang disembah oleh Elia. Dia memanggil apa? Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Apa artinya? Sebelum bertemu dengan Elia, janda itu sudah mendapatkan firman dari Tuhan untuk melayani hambanya. Nah, artinya saudaraku sekalian, Tuhan sudah menyuruh janda itu untuk memelihara sang nabi. Tetapi di ayat 12 ini, janda ini berusaha untuk mengatakan dengan jujur keadaannya. Ingat, janda ini nggak menolak. Ketika Tuhan perintahkan untuk memberi makan dan minum, dia akan lakukan dengan senang hati. Walaupun baru sekali bertemu mendengarkan firman Tuhan. Walaupun juga baru saat itu bertemu dengan Elia. Tidak ada penolakan sama sekali dari sang janda. Tetapi janda itu berusaha untuk memberikan satu kejujuran. Kondisinya seperti ini. Ya, kondisinya adalah sangat menyedihkan. Kenapa? Karena yang ada padanya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itulah tepung dan minyak terakhir yang akan diolah dan pada akhirnya akan dimakan oleh sang janda dan anaknya. Setelah itu mati. Apa artinya? Tidak ada lagi persediaan. Itu betul-betul yang terakhir. Ya, walaupun pada akhirnya janda itu akan memberikan kepada Elia,
Tetapi setelah itu, janda dan anak itu akan mati. Tidak ada pengharapan. Saudaraku sekalian, ketika sang janda berusaha jujur menyatakan kondisinya, maka ayat 13 menjadi hal yang sangat menarik. Dikatakan begini, Elia melanjutkan, jangan takut, pergi dan lakukan seperti yang, coba kita baca bersama-sama, ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Secara sekilas, ini adalah permintaan yang sangat egois. Sudah orang asing, minta lagi. Tetapi minta yang terutama. Bagian yang terutama. Ya. Setelah itu, baru janda itu disuruh untuk memasak untuk janda dan anaknya. Tapi pertama, harus dikasih dulu ke Elia. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh. Dengan kata lain, Elia ingin mengatakan, hai janda, turuti perintah Tuhan. Kasih aku makan terlebih dahulu. Sesudah itu, kamu dan anakmu akan makan. Saudaraku sekalian, yang terkasih di dalam Tuhan. Elia menantang wanita ini untuk melakukan lompatan iman. Dalam kasus ini, Elia pertama-tama meyakinkan, ya, dan apa meyakinkannya? Dengan perkataan, jangan takut. Artinya, yang akan dilakukan janda itu benar. Ya. Jangan takut. Apa yang diperintahkan Tuhan, turut saja. Kemudian dia memintanya untuk membuat kue kecil untuknya. Dari semua cadangan dan sisa yang ada. Setelah itu, baru memikirkan kebutuhan keluarga, dirinya dan putranya. Saudaraku sekalian, di situasi seperti ini, mari kita bayangkan, naluri seorang ibu diusik. Naluri seorang ibu pasti akan terfokus pada anaknya. Ya. Bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk memberi makan anaknya. Jadi permintaan makanan dari orang asing, ya, dan menuruti perintah Allah di masa sulit yang harus mengambil jatah terakhir dari anaknya adalah permintaan yang berat. Itu tidak ringan. Karena itu adalah pilihan yang berat. Menurut firman Tuhan, percaya apa yang dikatakan Nabi, atau mempercayai situasi yang ada. Anaknya perlu makan. Dan itu makanan yang terakhir. Nah, saudara sekalian, memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, itu pun tidak mudah. Bagi umat Tuhan, sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatunya beres. Tapi memprioritaskan Allah sebagai yang utama, itu tidak mudah. Apalagi ketika sedang terburuk. Ketika situasi menjadi buruk, pastilah mengutamakan Allah adalah sesuatu yang lebih sulit. Contohnya, di dalam pelajaran kita malam ini adalah Abraham. Abraham ketika sampai di tanah Kanaan, dimanapun dia berhenti, pertama yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Setelah itu, baru dia memikirkan tendanya, makanannya apa, dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan pertama adalah membuat mezbah. Kenapa? Bagi Abraham, Allah adalah yang terutama. Allah adalah sumber hidupnya. Allah adalah pelindungnya. Allah adalah juru selamatnya. Ketika dia sudah melakukan yang terutama, yang pertama, prioritas utama adalah Allah, maka
semua yang akan dia lakukan adalah dipenuhi dengan kepercayaan, berkat-berkat Allah. Saudara sekalian, itulah memprioritaskan Allah. Dalam Alkitab, memprioritaskan Allah dapat kita temui dalam berbagai aspek. Ya, contohnya Sabat, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saudara sekalian, dalam suasana baik saja, umat Tuhan berat memelihara Sabat. Apalagi ketika masa-masa sulit, pasti akan sangat sulit untuk memelihara Sabat, untuk berhenti bekerja pada hari Sabat. Masa-masa indah saja sulit, ya, apalagi masa susah. Kemudian, Maliaki pasal 3 ayat 10. Ujian juga diberikan mengenai persepuluhan. Ya, Tuhan ingin kita mengembalikan milik Tuhan sepersepuluh. Dan itu menjadi pergumulan kita, umat-umat Tuhan. Di masa-masa makmur saja, permintaan Tuhan sepersepuluh sangat sulit. Apalagi ketika masa krisis, apalagi ketika masa susah, sepersepuluh itu adalah sangat-sangat sulit. Mengembalikan milik Tuhan akan menjadi ujian yang sangat berat. Saudara sekalian, tetapi janda di Sarfat tidak demikian. Janda yang baru mendengar suara Tuhan, yang baru bertemu dengan hamba Tuhan, tetapi karena dia mempercayainya, dia percaya kepada kuasa Allah, kepada kasih-Nya, maka di masa krisis itu, ketika makanan dan minuman adalah hidangan terakhir hari itu, dia memilih untuk menuruti perintah Allah. Dia memilih untuk memberi makan hamba Allah, dan setelah itu membuat baginya dan bagi anaknya roti. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kemudian di ayat 14 dikatakan sebagai berikut. Ayat 14, sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Elia tidak memberikan sebuah janji, tetapi Elia menunjukkan berkat Tuhan. Elia tidak memberikan janji bersyarat. Kalau kamu kasih makan aku, kamu tidak akan kekurangan. Tidak demikian. Tetapi karena Elia melihat iman dari janda itu, Elia langsung memberikan apa yang Tuhan akan lakukan. Yaitu, tepung itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis, sampai hujan akan turun ke bumi. Saudaraku sekalian, iman yang sederhana, tetapi karena dilakukan dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Allah tanpa ragu-ragu, maka Allah benar-benar memberikan pemeliharaan. Seandainya janda Sarfat tadi tidak percaya akan bisikan Tuhan, seandainya janda Sarfat tadi tidak mau memberikan makan dan minum kepada Elia, memang betul janda dan anaknya akan makan saat itu. Tetapi hari-hari berikutnya betul-betul akan mati seperti yang dia katakan. Tetapi karena imannya, dia mau mendengar suara Tuhan dan mau memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui hambanya. Tanpa dia minta, Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Dan betul, sampai pada hujan datang, Elia terpelihara di situ, janda dan anaknya juga terpelihara. Ya, kehadiran dari hamba Allah yang setia menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Kesetiaan umat-umat Tuhan menjadi berkat juga bagi orang lain. Saudaraku sekalian yang terkasih, mari kita membaca ayat yang ke-15. Dikatakan sebagai berikut.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan tidak hanya dalam bentuk kata-kata. Kebaikan Tuhan betul-betul dipraktekkan, betul-betul dibuktikan. Ya, sama seperti Dia menyediakan bagi orang Israel puluhan tahun di padang belantara. Mereka dapat menikmati makanan terbaik dari surga dan air terbaik dari gunung batu. Demikian juga Dia memberi makanan bagi wanita itu dan keluarganya. Makanan yang terbaik. Kenapa terbaik? Dari bahan makanan yang tidak pernah habis, walaupun sedikit. Ya, itulah keajaiban. Sedikit bagi umat Tuhan, kalau itu diserahkan kepada Tuhan, kalau itu di tangan Tuhan, cukup. Tuhan cukupkan. Tetapi sebanyak apapun, kalau tidak diserahkan ke tangan Tuhan, akan habis. Bahkan sedikit tadi, ketika diserahkan kepada Tuhan, diserahkan ke tangan Tuhan yang ajaib, tidak hanya mencukupi kebutuhannya, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Ayat yang terakhir, ayat 16, dikatakan sebagai berikut. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini bukan trik sulap, karena pesulap tidak dapat menggunakan tempayan di tangannya dan buli-buli di tangannya untuk memberi makan orang dalam waktu yang lama di masa susah. Ya. Tetapi ini adalah mujizat. Mujizat yang diberikan Tuhan. Mujizat yang dijanjikan Tuhan juga kepada para penata layan pada saat ini. Semua yang ada diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga yang membuat tepung dan minyak itu tidak habis. Tuhan yang membuat sedikit itu cukup. Tuhan yang membuat yang sedikit itu menjadi berkat. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membaca sebuah kutipan yang dituliskan di Desires of Ages halaman 238 sebagai berikut. Tuhan memilih seorang wanita yang bukan dari bangsa terpilih, tapi wanita ini disukai Allah karena dia mengikuti cahaya yang dia terima, dan dia di hatinya terbuka untuk terang yang lebih besar. Tuhan mengirim dia berkat melalui nabinya. Kita lihat, kuncinya adalah hatinya terbuka, menerima terang dari Allah. Tidak hanya terbuka, menerima terang dari Allah, melakukannya, membuktikannya dalam tindakan, menolong orang lain, menolong Elia. Dan ketika kita memprioritaskan Allah seperti janda itu, maka Tuhan pun menjadikan kita umat yang ada di matanya. Kita adalah prioritas dari Allah. Kita adalah milik Allah. Kita pasti terpelihara. Walaupun mengalami banyak masa-masa sulit, Tuhan pasti memelihara. Dan penata layanan malam ini, penata layanan adalah sikap kita memprioritaskan Allah, mengutamakan Allah dalam hidup kita. Apapun yang Allah perintahkan, kita turut. Itulah penata layanan. Apapun yang Allah sampaikan, kita turut dengan percaya. Itulah penata layanan. Saudaraku sekalian, Sarfat berarti tempat pemulihan. Elia yang akan menghadapi peperangan rohani besar
di Gunung Karmel, disiapkan di Sarfat. Di mana? Di rumah seorang janda yang miskin, tetapi kaya dalam hati. Elia dipersiapkan secara mental dan rohani untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan di rumah janda Sarfat. Dan akhirnya, Elia memenangkan peperangan rohani di Gunung Karmel. Wanita itu pun memenangkan pertempuran rohani di rumahnya. Bahkan ketika anaknya meninggal, Allah membangkitkannya. Iman yang sederhana, sekali mendengar perintah Tuhan, langsung percaya, menurut perintahnya, memberi makan nabi Tuhan, kerelaannya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, membuktikan imannya. Dia percaya apa yang disampaikan hamba Tuhan, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan tanpa banyak argumen. Dan itulah penata layanan. Memprioritaskan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kita belajar dari kisah janda Sarfat untuk memberikan yang terbaik, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.